Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sejahtera kami di jalan. Curahkanlah di hati asmamu ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu. Ilai Rabbi, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi ya Allah ya Rabb, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, ya Mujib Du'a, ya Allah yang Maha Bijaksana, Maha Pengampun dan Maha Penerima doa hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami keberkahan hidup. Berikanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadikanlah kami orang-orang cerdas dan pintar. Ampunilah dosa dan kesalahan para leluhur kami, para pemimpin kami, para guru kami, bapak ibu kami, dan kesalahan kami. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu dan luruskan kami ke jalan yang benar. Ya Allah, perkenankanlah doa permohonan kami. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yakin, saya yakin-yakinnya doa kita pasti diterima oleh Allah dan disyafaati Rasulullah SAW. Bila kita betul-betul meminta dengan hati yang dalam. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita pada pagi hari ini dan doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kan sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Berdoa sudah. Sekarang alhamdulillah. Sekarang kita apa ini sekarang? Ini. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan Bu Mila. Ini kalau sambutan saya juga perlu mendengarkan dan ini buat semua orang. Ya. Yang akan memberikan sambutan pertama kali siapa Bu Mila kira-kira? Ini tuh guru terganteng Bu Sobi. Guru terganteng, bukannya Ibu tahu guru terganteng di SDN 2 Menaki? siapa kira-kira ibu-ibu? Bapak guru yang paling ganteng, Iya. paling manis, paling manis, paling pinter, paling pinter. paling apa lagi Bu Mila kira-kira? Paket lengkap ini dong. Paling lengkap. Paket lengkap dong Bu Paket Sobi. lengkap ibu-ibu. Beliau ini tipikal mantu idaman sebenarnya. Ya. Tipikal Kalau mantu mami ya, idaman. kalau mami itu, tapi mohon maaf ya. Kalau di garis bawah itu kan. Iya, kenapa Bu Mila? Saya istri. Kan tipikal Bu Mila. Oh, Jadi yang gitu. belum kan bisa Iya. mencari jodoh seperti beliau ini. Ya, Tipikal jodoh idaman. Beliau ini dengan saya loh Bu Mila. Oh iya ya, tapi sekarang jangan lebih Kandas. jangan. Kandas Bu Mila sekarang. Langsung saja Bu Mila. Langsung saja kita sambut sambutan dari wali kelas 6 Bapak Dedi Sandiaga. Berat
lihat brandingnya gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Mendang Negeri, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Mendang Negeri dan TK Dharma Wanita 3 Mendang Negeri, kepada yang terhormat Ibu Komite SDN 2 Mendang Negeri sekaligus Kepala TK Dharma Wanita 3 Mendang Negeri, kepada wali murid kelas 6 dan wali murid kelas 1 sampai kelas 5, dan kepada anak-anakku yang saya banggakan. Kalau mengetahui tadi dipersilahkan oleh Bu Mila dan Bu Sofi seperti itu, saya merasa sangat berat sekali nih brandingnya ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ucapkan di sini, ingin saya sampaikan kepada panjenengan sedaya, yaitu yang pertama, perlu panjenengan ketahui bahwa saya di sini itu mengajar mulai tahun 2015 akhir. Dan terus kalau seperti omongannya wong bakul mobil, 2015 akhir pemakaian 2016. Nah, putra putri untuk angkat kelas 6 yang angkatan tahun ini itu masuk ke sini tahun 2016. Jadi asli barak-bar adewe sak rating lebune. Sama masuk kelas 1 Pak Dedi juga masuk ke sini. Seangkatan. Ya. Saya masih ingat dulu itu kepala sekolahnya di sini masih Pak Marno. Beliau berkata seperti ini. Mas, kelas 1 yang baru masuk bocah api-api. Nah, terus saya guneman kali Pak Komar. Sama Bro Komar saya manggilnya. Bro, kelas 1 itu loh bro, bagus-bagus bro, pinter-pinter bocah ya. Ayo nanti kita programkan di kelas 4-nya kita ikutkan lomba untuk latihan, entah itu Sispres, entah itu lomba MIPA. Nanti di kelas 5 kita targetkan untuk juara. Juara, entah itu juara tingkat kecamatan atau juara tingkat kabupaten. Nah, Bro Komar ya? Oke siap. Nanti kita agendakan. Ternyata berjalannya waktu COVID menyerang. Pas putranya panjenengan kelas 4, tidak ada lomba sama sekali. Nihil gak ada lomba. Kelas 5 juga seperti itu, pas naik kelas 5 gak ada sama sekali. Malah akhirnya Pak Komar sendiri ini yang ikut lomba Sispres, membimbing anak SD lain di tingkat kecamatan. Pak Komar membimbing di tingkat kabupaten dan juara 1 beliau. Orang Indonesia. Itulah ya, hadirin, kadang harapan dan realita itu tidak sesuai. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Terus sedikit cerita. Pada awal anak-anak ini kelas 6 ini masuk ke ruang kelas saya, kelas 6. Setelah COVID, gimana? Pada saat COVID saja belajar di rumah, panjenengan ngerasakan no? Rasanya pripun? Nah, niku nembe mlebet niku jam 10 pagi wis bleyotan pengen mulai. Awal-awal masuk gak kena ditoto. Dan pertama kali masuk saya identifikasi anak-anak kelas 6 ini rasa percaya dirinya kurang. Ya nyuwun sewu nggih. Saya sebagai guru ini tipikal guru yang mementingkan proses, bukan mementingkan hasil. Jadi namanya nilai itu gawenya gampang Bapak Ibu. Yang penting prosesnya, dia belajar dari 0 sampai 100% itu seperti apa. Saya lebih mementingkan seperti itu. Yang penting dia percaya diri, berani maju tampil ke depan. Bisa ya, Hengki masih ingat dong? Disuruh maju Pak Dedi, logat kayak ular.
tapi sekarang sudah berani. Kalau nggak percaya itu, anak kelas 6 nggak berani maju untuk menampilkan hasilnya di depan kelas pas diajar saya. Sampai pernah, Anto masih ingat nggak dapat nilai 100 matematika? Iya Pak. Saya bilang, yang berani maju entah itu salah atau benar, saya kasih nilai 100. Ternyata nggak ada yang berani, Aura, Gea, dan lain-lain nggak berani. Anto maju, nilainya saya kasih 100 ulangan. Karena apa? Saya lebih mementingkan prosesnya. Nah, sejak saat itu saya ini kelas 6 dan dikongkon maju. Saya pak maju. Perkembangan seperti itulah yang saya bisa inginkan dari putra putri saya. Terus di SD 2 Minang ini juga dikepalai oleh Ibu Nadif Pujarini yang konon katanya cerita dari Mbak Eni, guru kita semuanya, mungkin panjenengan dia atau di ucap oleh Mbak Eni, dari SD berdiri tahun 1980 sampai sekarang baru pertama kali dikepalai oleh seorang perempuan. Awal pertama kali guru-gurunya ya uyang nih. Aduh, Ibu Nadif ini piye iki wong ini. Ternyata kabeh cocok dalam artian Bu Nadif ini mau menerima perubahan yang lebih baik, hal-hal baru berani beliau ambil langkah. Walaupun kadang kalau kita melakukan hal-hal baru itu mungkin gagal, mungkin kurang tepat, tapi beliau berani mengambil itu. Karena apa? Kadang hal-hal baru juga menumbuhkan inovasi yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Terus pesan-pesan dari Pak Dedi kepada anak-anakku siswa kelas 6 yang akan lulus. Dan ini alhamdulillah ya, 10 anak sudah mendapatkan sekolah semua. Yang 5 sekolah di SMP Negeri 2 Prambon. Terus kemudian 1 di Almanar, 2 di MTS, 3 MTS Negeri. Siapa? Akbar, Hengki. Nah ya 2 toh. Terus yang 2 mondok di Gedong. Alhamdulillah pun aja. Masih ada yang mengganjil apa enggak? Apa masih ada yang pengen daftar sekolah? Belum dapat sekolah, saya daftarkan di SMP 2 mumpung masih ada kuotanya untuk zonasi. Sudah dapat semua nggih? Pun kula nggih hayu menengahkan. Nah, pesannya untuk Pak Dedi ya. Teruslah kalian itu untuk sekolah, Cak. Mas Agus didengarkan. Sekolah terus. Kalau bisa sampai SMP, SMA, kuliah, nek iso dadi profesor ya dadi profesor. Ya. Tugase wong tuane iki mbiayai orang tuanya membiayai anaknya sekolah sing tenanan. Kok lek wis sinkron penak. Terus jangan lupa keberhasilan itu kuncinya 90% usaha, 10%-nya doa. Ya seperti ini Pak Dedi ada kejutan ya. Ada uang 10.000, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau uang 10.000? Ayo. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang mau, siapa yang mau? 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 Nah. Dari sekian banyak ini semuanya mau, tapi yang berusaha maju ke depan cuma dua. Nah itulah keberhasilannya itu. Oleh duit belum berusaha. Ada uang 100.000, siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang
kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ngerti? Kesempatan tidak datang 2 kali. Kuduan nih sampean. 20.000 siapa yang mau? Pesannya seperti ini. Kesempatan itu memang tidak datang 2 kali. Tetapi kesempatan itu akan hadir kepada orang. Duduk. Sudah habis. Ya, dengarkan pesannya seperti ini. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, tapi kesempatan akan hadir kepada orang yang tidak pernah putus asa untuk mencoba. Ya. Terus kemudian 90% usaha, 10%-nya doa. Berdoa menjadi anak yang pintar, berdoa menjadi orang yang sukses, berdoa biar menjadi orang yang beruntung. Ya. Wong sing beruntung kuwi dirungokne cah. Anak-anak, ayo dengarkan. Orang yang beruntung itu ngalahnya segalanya cah. Wong pinter kalah karo wong bejo. Wong tekun kalah karo wong bejo. Hari ini sudah berdoa semuanya? Sudah berdoa menjadi orang yang beruntung? Masa? Jajal tak tes sapa sing beruntung hari ini. Coba dilihat di bawah kursinya masing-masing. Kalau ada tanda bintang, tak kasih kenang-kenangan. Ayo, semuanya. Bapak ibu ya oleh, ibu guru, bapak guru ya oleh didelok ing sampe kursi ini. Coba dilihat. Siapa sing oleh bintang? Siapa sing oleh bintang? Ayo. Enggak ada lah. Dipundut dibawa ke sini tak kasih kenang-kenangan. Wah, ini Pak Komar juga dapat ini kenang-kenangan. Siapa yang dapat? Ya. Ayo siapa lagi yang dapat? Ayo ada satu lagi yang dapat siapa? Mulai ini kuncinya. Ayo sini. Ayo siapa lagi? Masih satu. Iya. Berarti ki mau sing oleh kene anti ndongane tenanan basa raya. Ya Allah, aku berikanlah saya keberuntungan hari ini. Sing oleh. Sing oleh kan? Lebih tekun lagi, ya. Ya, itu tadi sekedar intermezzo guyonan dan ceria acaranya. Mungkin itu tadi tetap pesannya Pak Dedi kepada anak-anak ya. Sekolah yang tekun, jangan kalau bisa jangan sampai putus sekolah. Ya. Nanti kalaupun kamu ketemu Pak Dedi, mungkin karena kamu sekarang masih kecil, tumbuh besar Pak Dedi lupa dengan wajah kalian, sapalah Pak Dedi. Pak Dedi wajahnya yang memiliki paling tambah keriput, tambah tuwek, tambah lemu, tambah bulu, gak ngerti ya. Tapi wajahnya seperti ini. Ya, jadi tolong kalau di jalan mungkin Pak Dedi pangkling kalau sampean tambah gede, nanti kalian sapa, ya. Sopo ngerti kalau Pak Dedi jak ayo mang bareng nih, ayo mang bareng nih. Opo ngerti nih, kok sampean sing terakhir Pak Dedi, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah ibu-ibu. Pagi-pagi sudah dapat hadiah belum dapat. Iya. Kita katanya tadi kalau belum dapat apa itu? Berdoa. Pak 20.000 Pak, 20.000 Pak, 20.000 Pak, tinggal 5 Pak. Alhamdulillah. Jadi berarti tepat
ya? Tipikal masa idaman tadi loh, Bu Mila. Iya sekali, tepat sekali. Ya kan? Bapak ibu-ibu, tadi kalau melihat perawakannya Pak Dedi itu kan sudah good looking, good attitude, yang paling penting itu good rekening ibu-ibu. Ya, good rekening itu paling penting. Tadi kan sudah lihat uangnya Pak Dedi loh, merah-merah tadi itu saldonya nggak pernah kosong gitu. Ya Pak Dedi. Jadi nanti di belakang ya, jangan lupa. Iya. Kata kita ya. Spesial buat saya Mira nanti ya. Kata tadi ya. Lanjut saja. Lanjut saja sambutan. Sambutan yang berikutnya dari siapa Bu Mira? Dari ibu kita. Dari ibu kita tercinta ya. Dari ibu kita tercinta. Ibu dari SDN 2 Gondang. Ibu Nadi Pujiarini yang paling cantik, anggun dan berwibawa. Silakan kami persilakan Bu Mira untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gunung, yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita 3 Gunung, yang sekaligus Ibu Komite rekan kerja saya. Kemudian juga yang saya hormati ibu-ibu guru TK Dharma Wanita 3 Gunung, ibu-ibu wali murid kelas 6, juga ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 5 yang berkenan hadir untuk memberikan penghormatan kepada anak-anak pagi hari ini, serta anak-anakku siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di acara terbesar kita tahun ini setelah 2 tahun vakum. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan yang kita laksanakan pagi hari ini. Buktinya pagi ini terasa cerah, hangat, juga sejuk. Meskipun di dalam ruangan ada yang maaf terpaksa kipas-kipas ya, mohon maaf karena keterbatasan kita. Kemudian sholawat dan salam senantiasa mari kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, guru besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, sehingga kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya saya tidak bisa berkata-kata lagi. Terlalu tinggi sanjungannya dari ibu pembawa acara, saya takut jatuh. Dan jatuhnya itu pasti sakit. Pasti sakit. Mudah-mudahan saya selalu berdoa semoga saya bisa amanah. Semoga bisa amanah. Kemudian yang kedua, rasanya semua sudah disampaikan oleh Pak Dedi, anak saya. Memang beliau adalah anak saya. Kebetulan seumuran dengan anak saya yang kedua, sama-sama lahir di tahun 1991. Beliau seusia dengan anak saya yang kedua. Kalau beliau saya sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi, Bapak Ibu. Itulah dulu pertama saya masuk ke sini, masih ada rasa takut, rasa tanggung. Namun adik saya itu sudah memberi saya wawasan dan gambaran. Bapak Ibu pasti kenal dengan Bapak Sumarno, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gondang Negeri. Beliau adalah adik kelas saya waktu sekolah di SPG. Alhamdulillah ditemukan di sini dan saya menggantikan beliau. Sebenarnya saya kurang
kurang ini ya ibu-ibu. Dari awal itu saya tidak ada ambisi untuk jadi kepala sekolah. Namun karena dorongan oleh mantan pacar saya yang memotivasi saya. Karena apa? Mulai dari 2015 mungkin Kak Dedi mulai masuk sini, saya sudah mulai sibuk. Maksudnya sibuk begini, saya ini jadi sopir. Saya bisa bolak-balik dari Keras ke Ngronggot itu 1 hari 2 kali PP. Jadi sopir. Kebetulan beliau juga kepala sekolah, dipercaya jadi ketua K3S di Kecamatan Ngronggot yang kegiatan mobilitasnya tinggi. Kadang-kadang kegiatan di luar kota, di luar daerah atau ke Nganjuk itu saya harus pulang dulu ke Keras, jemput anak saya yang sekolah, balik lagi ke Ngronggot, nungguin bapaknya pulang baru pulang. Jadi kalau berangkat jam 6 pulang jam 6. Mungkin Bang Toyek saja yang bisa menyaingi saya, Bang Toyek saja. Ya, ibu-ibu itu baru pengalaman di sini. Nah, saya menggarisbawahi langsung saja nih ya, saya nggak usah cerita dengan mukadimah yang panjang. Saya lanjutkan saja langsung. Ini karena semua sudah diawali oleh Pak Dedi tadi. Nah, ibu-ibu sudah lihat betapa hebatnya anak saya. Ini baru satu. Yang satu baru muncul sedikit. Beliau tadi sukses membawa siswa kelas 5 SD di Prambon sampai ke tingkat kabupaten. Insya Allah sebentar lagi, tidak akan ganti bulan, beliau sudah saya promosikan untuk jadi kepala sekolah. Silakan tepuk tangan. Dan saya hampir yakin beliau nanti 99% insya Allah akan ditempatkan tahun ini. Insya Allah. Itu baru. Yang 2 kemarin masih sayang sama saya. Katanya ibu kalau tak tinggal nanti bagaimana? Nggak punya anak laki-laki lagi. Nah sebenarnya 3-tiganya saya promosikan, tapi yang 2 masih sayang dengan saya. Nah ini yang 1 ini tidak usah diragukan lagi juga, prestasinya penjenengan sudah tahu lebih dahulu daripada saya. Prestasi beliau di bidang olahraga. Terus ibu-ibu, ada nggak prestasinya? Oh luar biasa. Kalau tidak berprestasi mereka, anak-anak nggak akan selesai sampai sekarang. Ada Bu Mila yang membimbing anak-anak dalam baca tulis Al-Quran. Ada Bu Fitri, ada Bu Sofi. Mereka dengan keterampilan dan kelebihan mereka masing-masing. Jadi saya di sini itu ditempatkan di sini ibaratnya saya dapat kasur empuk ditumpuk dengan spring bed. Dan Bapak Ibu di sini itu tanpa saya perintah sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi benar-benar saya itu hanya Topuri Handayani. Saya di belakang saja mengikuti, memotivasi. Yang seperti ini tadi di luar bukan saya, di luar ekspektasi kami. Bahkan mungkin teman-teman yang lain atau menduga tidak. Beliau adalah yang selalu banyak kejutan dengan versi beliau. Demikian juga ya Pak, penuh kejutan dengan versi beliau. Nah Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kalian sudah mendapatkan contoh figur yang perlu dicontoh. Nih anak-anak ya, tadi sudah banyak pesannya Pak Dedi ya. Nah sekarang saya tambah sedikit lagi pesannya. Tadi Pak Dedi pesan 90% keberhasilan karena apa?
Karena apa anak? Usaha. Kerja keras yang 10% adalah doanya siapa? Doanya yang 80% adalah doanya ibu. Doanya ibu. Yang 20% doamu sendiri. Karena apa? Mungkin berdoanya saja belum, Bu. Tapi yang 80% adalah doanya ibu. Baik, anak-anak, kalau perlu ada yang kelas 6 di dalam semua, saya mau nambah pesannya Pak Dedi sedikit. Ini juga pesan untuk ibu-ibu, baik ibu-ibu wali murid kelas 6 maupun ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 5. Penjenengan melihat saya berdiri di sini di hadapan penjenengan. Kesannya penjenengan bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini juga karena kerja keras. Bapak Ibu yang lain sebagian sudah pernah saya ceritain meskipun sedikit pengalaman hidup saya. Kalau dibilang pahit mungkin lebih pahit daripada penjenengan. Bapak Ibu, saya itu manusia yang tidak punya daya apa-apa. Namun saya yakin dengan yang namanya hijrah. Dulu waktu saya sekolah, setahu saya hijrah itu yang dilakukan Rasulullah. Dari Makkah ke Madinah. Nah, seiring dengan bertambahnya ilmu yang saya dapatkan, pengalaman hidup yang saya dapatkan, ternyata hijrah itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Anak-anak ya, tolong diperhatikan dulu. Diperhatikan. Nah, ini pesan. Saya pengen sekali anak-anak kalau dapat coba pengalaman hidup ini bisa ditiru atau jadi motivasi kalian. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang hadir di sini, sedikit saya ceritakan. Pada tahun 1990 bulan Januari tanggal 7 saya keluar dari rumah dijemput oleh petugas dari Departemen Transmigrasi. Saya berangkat transmigrasi tahun 1990. Penjenengan jangan bayangkan saya di sini sekarang ini. Namanya transmigrasi, ibu-ibu, bapak. Itu bukan yang ditebang. Kalau sudah ditebang yang ada hanya tunggak. Kesel tunggak toh? Iya. Terus sebagian hutannya belum ditebang, yang pohonnya kecil-kecil, kira-kira ya sebesar badan saya ini belum ditebang. Kalau yang ditebang kita rangkul orang 5 saja nggak bisa. Saking besar-besarnya tumbuhan yang ada di hutan. Nah, saya seperti ini berangkat transmigrasi tidak pernah berpikir bahwa saya nanti akan jadi apa. Yang saya pikir dari rumah adalah saya dapat tanah yang luas. Saya mau jadi juragan untuk diri saya sendiri. Saya nggak mau jadi buruh. Saya juragannya, saya buruhnya. Saya transmigrasi di Provinsi Riau. Waktu itu kabupaten masih Bengkale, sekarang kabupatennya Siak. Nah, saya juga milih. Karena punya pilihan, saya milih. Saya nggak mau trans umum, tapi saya pilih trans yang kerjasama antara pemerintah dengan industri. Saya ikut di PTP 10 di kebun kelapa sawit. Alhamdulillah, ternyata saya membuktikan bahwasanya Allah itu maha besar. Apabila kita mau melaksanakan sunnahnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah keberhasilan akan menunggu kita.
Nah, untuk anak-anak itu pesannya, untuk ibu-ibu, tolong kalau anaknya itu berangkat untuk berhijrah, itu jangan jangan digandoli terus, Pak. Iya, yang penting sudah kita modali dari rumah adalah iman. Ilmunya itu menyertai. Nah, sudah saya dapat kebun dan tanah, alhamdulillah diparingi bonus jadi pegawai negeri. Saya nggak pernah membayangkan saya mau jadi guru. Saya berangkat ke sana nggak bawa ijazah. Yang saya bawa adalah tekad, niat. Kalau orang transmigrasi itu modalnya wirang dan kurang. Nah, ibu-ibu pasti bisa membayangkan kalau sampai saya berangkat transmigrasi, mungkin kemampuan orang tua saya memang tidak mencukupi untuk mengantar saya kuliah. Oke? Nah, pesan dari peristiwa itu semua, anak-anakku, besar sekali. Dan sekarang saya juga sudah membuktikan anak-anak saya sudah tidak ada lagi yang di rumah. Yang pertama jadi pegawai negeri di Kepulauan Riau, bukan di kotanya Penjenengan. Kalau tahu Batam ya, sudah pernah mendengar Batam ya. Saya kalau terbang dari Surabaya ke Batam, dari Batam naik ini kapal ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang ke tempat dia itu perjalanan 6 jam naik kapal laut. Jadi kalau 1 hari penuh itu nggak sampai. Saya harus nginap dulu di Tanjung Pinang, besok pagi berangkat ke Pulau Lingga di daerah pedalaman. Yang satunya lagi ada di Depok, yang nomor 2, yang seusia dengan Pak Dedi. Yang ketiga ini mau saya gandoli, ternyata nggak bisa. Apa katanya? Bapak kalau ibu dhisik iku ya hijrah. Mbak-mbak itu nggak ada yang ditahan untuk tinggal di rumah. Kenapa giliran saya harus tinggal di rumah? Mary, ibu-ibu, nggak mau saya. Memang benar. Baru-baru ini saya dapat pencerahan. Waktu saya takziah ke tempatnya Bapak Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Ridwan Kamil. Alhamdulillah kemarin pas saya di Bandung, nengok anak saya berkesempatan untuk di sana. Apa kata beliau waktu memberikan sambutan? Orang tua itu tugasnya hanya mengantarkan anak menuju takdirnya. Jadi kita nggak punya hak apapun terhadap anak-anak kita, karena anak kita adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita adalah menjalankan amanah untuk mengantarkan mereka. Jadi Bapak Ibu monggo, anak-anak motivasi, anak-anak juga harus mengaku diri sendiri sesuai dengan pasal Pak Dedi tadi. Semuanya benar. Itu saya sudah merasakan dan membuktikan. Dan itu sudah terbukti dan teruji dengan kondisi saya sekarang ini. Okay? Jadi anak-anak tinggal didoakan saja, dimotivasi di rumah. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sebagai yang dituakan di sekolah ini, dengan ini saya menyerahkan kembali putra putri panjenengan ke pangkuan panjenengan. Anak saya Pak Dedi, guru kelas 6, sudah mengantarkan anak-anak menuju tujuan berikutnya, menuju terminal berikutnya, agar mereka melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju takdirnya. Alhamdulillah, dalam 2 tahap saja yang di SMP 2 Ambon sudah selesai. Mungkin kemarin ada yang ditanya oleh wali murid MI. Beliau datang ke sini tanya Pak Dedi, bagaimana Pak kok bisa sukses? Bagaimana kok bisa sukses? Mereka yang putra putrinya sekolah di MI ini bukan menggeneralisasi, bukan nggih.
tapi itu faktanya. Saya melihat mereka masih loncat-loncat, bonceng putranya cari sekolah sendiri. Yang dulu tahun kemarin itu malam jam 1 itu Pak Dedi telepon saya nangis. Ibu, anak saya satu ini, bagaimana Bu? Bapak sabar dulu sejenak. Boleh ditanya beliau yang tahun kemarin tengah malam telepon saya, satu anaknya kelewatan, nangis beliau. Iya, nangis beliau. Sudah sabar dulu Pak, insya Allah ada jalan keluar. Ini tengah malam, ayo kita sama-sama sholat berdoa. Insya Allah dapat jalan keluarnya. Alhamdulillah dapat jalan keluar ya Pak. Seperti itu, segigi itu Pak Dedi, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain, guru di sini. Saya baru tahu keluarga yang kompak di sini. Kalau sebelumnya Bu, sebelumnya itu saya cuma jadi mbok-mboknya saja. Jadi mboknya saja. Simbol. Tapi jelas kalau ke Jawa pasti pernah dengar. Mereka kalau menyebut saya bukan ibu, tapi simbol. Ya, seperti itu. Nah, demikian ya pesan saya untuk ibu-ibu. Saya dengan ini saya kembalikan putra putri dan panjenengan sedoyo. Terus saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mendampingi, mendidik, memberikan bekal ilmu kepada putra putri panjenengan ada kurangnya baik itu lesan maupun tindakan atas nama Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gunung Negeri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan, atas kerjasama panjenengan sehingga kami sukses mengantarkan anak-anak menuju terminal perjalanan berikutnya. Anak-anak, pesan saya untuk kalian teruslah tatap masa depan, jangan pernah menatap ke belakang. Jangan melihat ke atas, tapi lihat di bawah. Kalau lihat ke atas nanti kesandung, kalau lihat di bawah kamu akan lihat meskipun ada paku sebiji untuk bisa kamu singkirkan. Atau kamu nemu uang 500 rupiah, mungkin diperlukan untuk bayar parkir. Oke? Nah, demikian Bapak Ibu hadirin semuanya serta anak-anak yang saya sayangi. Waktu berjalan terus, nanti keburu siang. Akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan untuk acara pelepasan siswa secara simbolis. Untuk